Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jamaah salat subuh dan majelis ilmu Masjid Baitur Rahim. Hamdan wa syukran lillahi, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala khairi khalqillahi Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man ittaqa. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, wa tahiyatul islam hiya salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini sangat berat, yaitu tentang huru-hara padang mahsyar. Sebelum kita mulai membahas tentang tema ini, kami menyampaikan kepada ikhwatal iman yang Allah muliakan sebuah disclaimer bahwa tema ini dibahas bukan dengan tujuan menakut-nakuti, karena memang Islam itu tidak ada ajarannya yang menakut-nakuti, dan Islam itu ajarannya tidak menakutkan. Tetapi ini dalam konteks tanzir. Tanzir itu adalah peringatan dari Allah kepada kita semuanya, agar tercipta apa yang disebut dengan tau'iyah ukhrawiyah, kesadaran tentang akhirat. Karena banyak manusia dewasa ini yang sudah sulit disadarkan dengan berbagai macam cara. Maka kita mengapresiasi pengurus yang memilih tema-tema tentang akhirat, karena tujuannya adalah salah satunya untuk terciptanya kesadaran. Sebab Nabi mengatakan inna awwala kalamin nubuwah adrakan nas min kalamin nubuwah. Perkataan para nabi yang pertama kali diketahui oleh manusia adalah fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau masih enggak mempan nasihat itu, kata Nabi, ya sudahlah, lakukan saja sesukamu, kata Nabi. Itu bahasa bebasnya. Sakarepmu, up to you lah, terserah. Jadi Nabi sudah mengingatkan kita umat beliau, kalau enggak punya malu ya lakukanlah sesuka hatimu. Yang jelas fa innaka majziyun bihi, kita akan dibalas dengan semua perbuatan kita selama di dunia. Bapak Ibu sekalian, ada satu hal penting yang ingin
kami ingatkan kepada kita semua, nanti bisa dilihat dalam Quran surat yang ke-33 Al-Ahzab, ayat yang ke-66 sampai ke-67. Ternyata nanti di akhirat itu juga ada demo, Pak. Ada demo. Tapi bukan masalah BBM, bukan. Terlalu kecil kalau nuntut BBM di akhirat. Ternyata di dalam ayat tersebut Allah menegaskan penduduk neraka itu nanti akan demo kepada Allah. Demo dalam arti protes. Maka dalam ayat itu Allah katakan waqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila rabbana atihim di'afaini minal 'azab wal'anhum la'nan kabira. Jadi penduduk neraka itu nanti akan protes kepada Allah, ya Rabb, inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Kami ini ngikut para pemimpin dan pembesar kami. Fa'adalluna sabila, dan mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu ya Allah. Maka apa yang dituntut oleh penduduk neraka saat itu? Rabbana atihim di'faini minal azab. Ya Allah, berikan 2 kali lipat azab-Mu kepada mereka. Wal anhum la'nan kabira, dan laknat mereka dengan laknat yang sebesar-besarnya. Waduh, bahaya ini kan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kita ini pemimpin, dan kita akan diminta tanggung jawab terhadap kepemimpinan kita. Minimal kita pemimpin dalam rumah tangga kita masing-masing. Jangan sampai anak istri kita nanti bilang di hadapan Allah, Rabbana innana ata'na sadatana wa kubara'ana. Ya Allah, kami ini ngikuti ayah, ngikutin suami kami. Fa'adalluna sabila, dia yang menyesatkan kami dari jalan-Mu ya Allah. Maka hari ini berikan 2 kali lipat azab-Mu kepada dia, dan laknatlah dia ya Allah. Waliyazubillah. Semoga Allah menjaga kita dari hal yang demikian. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tema huru hara di padang mahsyar. Untuk tema ini saat Pak Arif menyampaikan, saya sempat tertegun. Ini tema lumayan berat karena ini membahas tentang sesuatu yang gaib dan sangat prinsipal dalam agama kita. Maka tidak cukup pakai Quran dan hadis. Tidak cukup dalam artian harus ada yang menjelaskan lebih detail. Landasan pokoknya jelas, tegas, Quran, hadis. Maka Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan referensi atau bacaan kami untuk mengulas tema ini. Biar clear, biar gak dibilang hoax. Bisa-bisanya Pak Ustadz aja gitu, takutnya ada yang ngomong begitu. Takutnya, bukan suuzon. Pertama, referensi atau bacaan kami mengenai tema ini adalah kitab Al-Jaza min Jinsil Amal. Ini kitab khusus, kitab pesan langsung dari Arab Saudi, Pak. Dikirim dari sana langsung, masih berbentuk bahasa Arab, untuk memperkuat tema ini. Kitab yang dikarang oleh Syekh Sayyid Husain Affani. Yang kedua, Al-Silsilah As-Sahihah, karangan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Yang ketiga, At-Tahjir min Su'il Khatimah,
karangan Imam As-Subhani, dan yang keempat kitab Nihayatul Zalimin karangan Syekh Hani Al-Hajj. Jadi ada 4 referensi daftar bacaan untuk memperkuat tema ini. Karena ini tema yang sangat berat, menyangkut hal yang gaib dalam keyakinan kita umat Islam. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita masuk ke pembahasan tema. Kenapa disebut huru hara padang mahsyar? Pertama, karena ini suasananya mencekam. Jadi suasana di padang mahsyar itu suasana yang sangat mencekam. Bahkan dalam Al-Quran Allah menegaskan, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Udah enggak ada saling kenal, Pak. Udah enggak ada adik, sudah enggak ada kakak, sudah tidak ada anak, tidak ada orang tua, enggak ada suami, enggak ada istri, enggak ada tetangga, enggak ada sahabat. Sahabat di dunia belum tentu menjadi sahabat di akhirat. Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Semua ketakutan dan sibuk dengan urusannya masing-masing pada hari itu. Itu kondisi mencekamnya. Itu Quran. Yauma yafirrul mar'i min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Antum bayangkan saja, semua manusia semenjak zaman Nabi Adam sampai nanti terakhir dunia ini, kiamat itu dikumpulkan di dalam satu tempat, Bapak Ibu sekalian, yang disebut dengan padang mahsyar. Semua dikumpulkan tanpa terkecuali, bukan hanya makhluk bernama manusia, semua makhluk hidup yang pernah hidup di atas muka bumi ini, semua akan Allah kumpulkan di padang mahsyar. Aslinya adalah mahsyar. Pengambilan kata padang itu diambil dari penyebutan padang Arafah, Pak. Jadi seakan-akan ada kemiripan antara padang Arafah dan padang mahsyar. Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji pasti melewati yang namanya wukuf di padang Arafah. Kalau padang Arafah itu tempat untuk bermuhasabah, introspeksi diri, menghitung diri sendiri. Kalau padang mahsyar itu yang menghitung Allah. Jadi mudahnya begini, kalau di padang Arafah yang mengaudit diri kita. Makanya disebut padang Arafah. Arafah itu dari kata Arafah yang ribu, artinya mengenal. Nah, kalau di padang mahsyar itu yang mengaudit bukan kita lagi. Karena sudah tidak saatnya lagi untuk merenung dan menyesal. Karena penyesalan sudah tiada guna. Pada saat itu yang keluar adalah audit Allah Subhanahu wa ta'ala. Waduh, subhanallah Bapak Ibu sekalian. Kita kalau melihat ada orang pejabat lah, kita sebut pejabat lah, kita siapalah itu, ketangkap korupsi, diadili di tipikor, tindak pengadilan tindak pidana korupsi. Itu subhanallah, jaksanya bawa surat dakwaannya itu, tebalnya luar biasa. Kadang ada yang nggak bisa diangkat, pakai trolling angkatnya, Pak. Pesannya itu kan yang mengaudit manusia itu, auditornya manusia itu. Ya kalau nggak polisi, PPK macam-macam lah di situ kan. Dan semua itu bisa dipastikan manusia. Malaikat pun nggak ada di situ. Itu dakwaannya sampai segitu tebalnya itu, Pak.
Itu audit manusia. Bisa dibayangkan nanti di padang mahsyar itu buku dakwaan Allah kepada kita itu kita loh ya, kita mudah-mudahan Bapak Ibu tidak, ini saya dengan yang lain. Yang di sini insya Allah ya tipis-tipis saja lah segini gitu ya, karena nggak perlu banyak yang dipertanggungjawabkan. Kalau kita kan ustadz ini banyak yang dipertanggungjawabkan, banyak banget. Ya. Apalagi masalah ngomongan. Tapi kalau dituntut yang ideal, makanya kalau jadi ustadz itu yang ideal, apa yang diomongkan itu dong yang dikerjakan. Bubar pengajian, nggak ada ustadz yang ideal sampai seperti itu, nggak ada. Makanya pada hakikatnya kita ini semuanya berusaha, dan konteksnya bukan saling menggurui, tapi saling mengingatkan. Audit Allah itu pasti. Maka dalam Al-Quran Allah tegaskan, summa latus alunna yawma idzin anin naim. Naim itu kalau dalam tafsirnya nikmat sekecil apapun akan Allah minta pertanggungjawabannya. Sekecil apapun. Sekecil apapun akan Allah minta pertanggungjawabannya. Manusia mengaudit itu paling yang kelihatan kasat mata. Auditnya Allah yang gak kasat mata pun diaudit. Maka Bapak Ibu sekalian, padang mahsyar itulah tempatnya. Dan padang mahsyar itu adalah salah satu dari tahapan-tahapan kehidupan kita. Tahapan pertama kan di alam kandungan yang disebut alam ajali. Itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua kita dilahirkan ke dunia ini oleh ibu kita. Tahap yang ketiga memasuki alam barzakh. Barzakh itu artinya pembatas. Barzakhun la yabghiyah. Barzakh itu pembatas antara dunia dan akhirat. Maka disebut dengan barzakh, alam kubur itu. Setelah alam barzakh, tahap selanjutnya ada hari kebangkitan, yaumul ba'tsi. Semua dibangkitkan. Itulah kiamat. Setelah yaumul ba'tsi, setelah semua dibangkitkan, maka semua kelak akan Allah kumpulkan di satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Padang mahsyar ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 4998, jelas, tegas, clear, gak abu-abu. Rasulullah mengatakan padang mahsyar itu satu tempat yang luas, bayda, warnanya putih, tidak ada gunung, tidak ada lembah, dan tidak pernah dikenal satu manusia pun di dunia ini. Jadi belum ada manusia yang pernah hidup di dunia ini yang pernah melihat tempat itu. Dan semua yang ada di situ tidak dikenali sama sekali Bapak Ibu sekalian. Dan subhanallah, mencekamnya tempat itu, pada saat itu semua manusia akan dikumpulkan dalam kondisi berjalan kaki, tanpa alas kaki, tanpa pakaian. Dan posisi matahari pada saat itu di atas kepala manusia, itu jaraknya hanya 1 mil. Kata-kata mil itu menjadi ikhtilaf, beda pendapat. Ada yang mengatakan mil itu jaraknya 1 mil. Tapi juga ada yang mengatakan mil itu seperti alat celak mata. Karena bahasa Arabnya itu mil. Intinya matahari pada saat itu sangat dekat dengan manusia. Sehingga manusia semuanya berkeringat. Dan keringat manusia itu akan tergantung kepada amal perbuatannya selama di dunia. Maka keringat yang menetes itu akan membentuk genangan.
ada yang sampai ke mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai dadanya, bahkan ada yang menenggelamkan dia. Bapak Ibu sekalian, kemarin sebelum musim hujan panasnya luar biasa ya Pak. Padahal itu jarak matahari dari dunia ini berjuta-juta mil itu. Panasnya udah sedemikian rupa. Bisa dibayangkan kalau jaraknya itu 1 mil. Jadi itu yang dimaksud dengan suasana mencekam. Semua manusia dikumpulkan di satu tempat, sibuk dengan urusannya masing-masing, dalam kondisi ketakutan. Karena itulah hari dimulai yang disebut dengan hisab, perhitungan. Allah akan menghitung semuanya. Maka pada saat itu manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar itu sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Nah, ini yang mau kita kaji pagi ini. Tadi sudah tentang padang mahsyar. Sekarang kita akan mengkaji bagaimana bentuk manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tentu tema ini tidak akan selesai dalam satu sesi, karena ini banyak yang menyangkut tentang padang mahsyar. Tapi pada kesempatan pagi ini kita akan membahas bentuk-bentuk manusia yang dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Ada 10 bentuk manusia sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Yang pertama, manusia akan dibangkitkan kelak di padang mahsyar menunggu. Nah, sebelum kita masuk, kita lihat dulu informasi hadis berapa lama proses padang mahsyar itu. Karena ada tahapan setelah padang mahsyar yang disebut dengan Yaumul Zazar, hari pembalasan. Ada yang kelak diputuskan masuk neraka dan ada yang diputuskan masuk surga. Informasi hadis tentang lamanya padang mahsyar itu ada 3. Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah menyebut 40.000 tahun lamanya. Yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Abu Daud 70.000 tahun. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi itu sampai 100.000 tahun. Para ulama menyimpulkan ini bukan masalah bilangan. Mau 70.000, mau 40.000, mau 100.000, yang jelas penantian di padang mahsyar itu sangat lama. Teruskan. Yang jelas sangat lama, Pak. Dan posisi manusia saat itu tidak saling bicara. Karena likulli yawma idzin sya'nun yuni. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita dikumpulkan di satu tempat tidak saling tegur sapa. Karena tidak saling kenal dan tidak saling peduli. Karena semuanya sibuk dan ketakutan dengan urusannya masing-masing. Maka Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, yang pertama, manusia itu nanti akan dibangkitkan minhum ala suratil qiradah. Ada yang dibangkitkan bentuknya seperti monyet. Minhum min suratil qiradah. Wa minhum min suratil qiradah hum altaqattuna minan nas. Al-taqattuna minan nas itu adalah orang-orang yang suka memfitnah manusia, atau dalam agama dikenal dengan istilah nammamun. Nammam itu adalah
pengadu domba antar sesama manusia. Itu kelak akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam bentuk seperti monyet. Nyemot lah, gerak-gerak. Ala suratil kirabah. Mereka yang suka mengadu domba antar sesama manusia. Kesana ngomongnya A, ke situ ngomongnya B. Akan dibangkitkan kelak di padang mahsyar dalam bentuk seperti gerak. Yang kedua, wa minhum ala suratil khanazir. Ada yang dibangkitkan kelak seperti babi. Siapakah mereka yang dibangkitkan seperti babi? Aklus suhti wal haram wa akhzu malin nasi bil batil. Mereka yang suka makan yang haram dan mengambil hak milik orang lain dengan cara-cara yang batil. Itu akan dibangkitkan seperti bab 1. Enak ngomongnya. Dibangkitkan dalam suratil khanazir. Khanazir itu jamak dari khinzir. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ada kata-kata khinzir itu. Lahmal khinzir. Daging babi. Itu haram. Haramallah. Dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar dalam bentuk seperti babi. Mereka yang suka makan haram dan mengambil hak milik orang lain dengan cara-cara yang batil. Dan kalau kita renungkan memang ternyata benar. Karena hewan yang namanya babi itu memang kelakuannya kan begitu. Coba kalau Bapak Ibu pernah ngelihat peternakan babi. Saya alhamdulillah sudah pernah lihat di Tapanuli Utara. Itu banyak kandang babi itu. Itu kandang babi itu kata yang beternak. Itu kalau dibersihkan kandang, itu babinya nggak betah, Pak. Nggak betah. Tapi kalau kandangnya kotor, waduh betahnya minta ampun. Dikeluarkan pun nggak mau. Jadi ada juga manusia yang tipikalnya kan begitu. Yang halal ada, tapi nyarinya yang haram. Dia nggak betah kalau sama yang halal. Nggak kenyang perutnya dengan yang halal. Justru dia nyari yang haram-haram. Akan itu mentalitas bab 1 itu begitu. Makanya ada yang dibangkitkan kelak di akhirat, dikumpulkan di padang mahsyar itu dalam bentuk ala suratil khanazir. Hum man akalat suhta wa akhadha malan nas bil batil. Mereka yang suka makan yang haram dan mengambil hak milik orang lain dengan cara-cara yang batil. Intinya, Anda boleh bebas di dunia, wahai para koruptor yang telah merampas, mengambil hak banyak orang. Tapi Anda tidak akan selamat di akhirat. Meminjam istilah salah seorang ulama, kita sampaikan kepada mereka yang telah mengkhianati amanah yang diberikan oleh rakyat dengan merampok hak-hak rakyat. Satu kata untuk mereka, sampai ketemu di pengadilan akhirat. Selamat Anda di dunia. Gak kecium sama KPK, sama kejaksaan, sama siapapun gak kecium. Atau kecium, tapi cincai. Ya, TST, tahu sama tahu. Ya, gak apa-apa. Mungkin itulah surga Anda. Surga Anda sudah diberikan Allah di dunia ini. Surga Anda sudah diberikan Allah di dunia ini.
Maka berlakulah bagi anda Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-200. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Habis semua bagian anda kelak di akhirat. Kira-kira kalau nanti dia nuntut, ya Allah, bagian saya mana? Kan gitu. Kira-kira kan gitu. Kata Allah, loh, ini kira-kira lah ya Pak, nggak persis menganalogikan dengannya. Kata Allah, loh, kan udah habis di dunia, apalagi sampean jarang sakit, usaha lancar terus, proyek dapat terus, segala kecurangan aman terus. Walaupun sampean nggak sholat, nggak kenal sedekah, nggak kenal bantu orang, nggak pernah bantu agama Allah, tapi lancar-lancar saja kan hidup sampean di dunia, kata Allah. Ya sudah, kan udah di dunia, apalagi? Kok malah nuntut lagi di akhirat? Apa mau dibalikin nih ke dunia? Kira-kira kata Allah ya. Mau dibalikin lagi ke dunia ini? Ya, siapa yang nemani di dunia? Orang udah dikumpulkan semua di padang mahsyar, dunia sudah hancur, mau dibalikin ya? Apa gunanya? Mudahnya, itu dalilnya Al-Baqarah ayat 200 itu. Ada kan orang yang minta dunia, Allah kasih, tapi dia nggak minta akhirat, Allah kasih dunia. Ada cuma yang minta akhirat, dunianya enggak, Allah kasih juga. Tapi yang paling ideal itulah yang meminta dunia sekaligus akhirat. Itulah doa kita yang dikenal dengan istilah sapu jagat. Sapu jagat karena itu pamungkas segala doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang paling ideal. Tapi jarang mendapatkan itu. Tidak semua maksudnya mendapatkan yang begitu. Maka di ayat yang lain Allah buat skala prioritas. Kalau disuruh milih mana? Bahagia dunia atau bukan atau bahagia akhirat. Allah sebutkan pilih akhirat. Sebab walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kenapa akhirat lebih baik daripada dunia? Karena khairun wa abqa. Dunia sementara, kalau akhirat selama-lamanya, abqa. Makanya Allah bilang pilih akhirat. Prakteknya gimana? Nah, pagi ini Bapak Ibu antum semuanya sudah praktekkan memilih akhirat. Oh, ini kan pagi-pagi apalagi habis banjir tadi malam, enaknya meringkuk ini di rumahnya. Oh, bangun-bangun cuci muka, ngopi deh. Mandang pagi yang cerah, agak-agak mendung gitu. Masya Allah, nikmat banget ini sambil megang handphone lagi. Ngopi, dunia miliknya sudah. Ini yang paling enak. Tapi semua itu Bapak Ibu tinggalkan dan memutuskan untuk hadir ke tempat ini. Sholat subuh berjamaah plus dilanjutkan dengan i'tikaf. Ini kan juga bagian dari i'tikaf, berdiam diri di dalam masjid dengan niat ibadah menuntut ilmu di jalan Allah. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Baik, jadi yang kedua adalah suratul Khanajir. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, ada juga yang kelak di akhirat dibangkitkan dalam keadaan yataraddun, buta, sama sekali tidak bisa melihat. Siapakah mereka yang dibangkitkan Allah kelak dalam kondisi buta? Yazuruna fil hukmi, mereka yang Allah titipkan amanah di pundaknya sebagai pemimpin, kemudian mengkhianati amanah yang Allah letakkan di pundaknya, maka kelak mereka akan Allah bangkitkan dalam keadaan buta. Subhanallah, di dunia ini saja
buta itu sungguh luar biasa beratnya. Maka sampai ada buku yang khusus ditulis oleh orang buta. Seorang anak yang mengeluh kepada ibunya dengan mengatakan, "Ya ummi, ma saklus sama wa masyamsu wa mal qamar." Wahai ibuku, tolong ceritakan kepadaku bagaimana bentuk langit itu, apa itu matahari, dan apa itu bulan. Berat Pak, kalau tidak bisa melihat. Buta itu berat. Buta di dunia saja penderitaannya sedemikian rupa. Bagaimana jika kebutaan itu terjadi di akhirat? Subhanallah, Maha suci Allah dari segala kekurangan. Dibangkitkan Allah dalam kondisi buta. Karena mereka yang Allah titipkan amanah di pundaknya untuk mengurus maslahat orang banyak, justru dia khianati amanah tersebut. Ini Ustadz nuju sesuatu atau seseorang? Enggak. Pengajian itu landasannya adalah ilmiah, argumentatif, bukan sentimentatif. Itu bukan sentimen, tapi argumen. Ya, siapapun yang Allah titipkan amanah di pundaknya, mulai dari tingkat RT sampai yang paling tinggi, itu kan amanah. Dan mereka khianati amanah itu, maka kelak mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi buta. Ini kan kalau dilogikakan sedikit ya Pak, bukan berarti kita bermain logika tanpa dalil. Dalilnya jelas. Kita logikakan maksudnya memang Islam itu ajaran yang logis. Apa ajaran Islam yang tidak logis itu? Nggak ada, semuanya logis. Maka kenapa Allah membangkitkan mereka yang Allah titipkan amanah tapi dikhianati dalam kondisi buta kelak di padang mahsyar? Karena memang mereka tidak melihat orang-orang yang menjadi tanggung jawab mereka di dunia. Mereka hanya melihat kepentingan dirinya, keluarganya, kelompoknya, tapi tidak memikirkan kepentingan yang lebih luas. Padahal amanahnya ngurusin semua orang, tetapi faktanya yang diurusi hanya segelintir orang. Kan itu faktanya. Berarti dia menutup matanya. Bukan hanya matanya yang kelihatan yang ditutup, tetapi juga mata hatinya dia tutupi. Bahkan sampai ada ungkapan Faqdul basari ahwan minan faqdil basirah. Hilangnya penglihatan mata itu lebih mudah daripada hilangnya penglihatan mata batin. Banyak yang buta ulama Pak, tapi produktif, bisa menulis. Ada buku yang sangat terkenal, hampir sama dengan buku yang dulu sempat viral. Ada buku La Tahzan yang ditulis oleh Aib Al-Qarani. Ada juga buku yang ditulis ulama Mesir namanya Abdul Qasim Al-Maliki. Beliau menulis buku judulnya Al-Waqtu Anfusun La Ta'ud. Waktu itu ibarat napas yang tidak akan pernah kembali. Beliau menulis buku itu dalam keadaan buta. Padahal aslinya beliau tidak buta. Beliau aslinya bisa melihat, tapi karena kebanyakan nangis dalam hidupnya, terjadi dalam matanya karang. Air matanya itu menjadi karang. Karena air mata itu kan asin Pak. Coba kalau antum nangis, iseng colek dikit gitu ya matanya, jilat itu asin ternyata. Dan karena terlalu banyak nangis dalam hidupnya, akhirnya dia menjadi karang di matanya dan menyebabkan beliau buta.
Kenapa banyak menangis? Karena menyesali dosa-dosanya. Beliau itu ahli Quran. Kalau di dunia Arab sana kan nggak disebut hafiz. Di Indonesia yang orang hafal Quran disebut hafiz. Kalau di dunia Arab itu lebih terkenal dengan sebutan hamalatul Quran. Orang-orang pembawa Al-Quran. Karena mereka tidak hanya sekedar hafal, tapi juga mengerti, paham, dan seterusnya. Tapi beliau dalam biografinya itu paling tidak pernah mau kalau disuruh jadi imam. Dan memang juga tidak ada orang yang mau jadi makmum di belakang beliau. Kenapa? Karena sholat maghrib yang 3 rakaat itu bisa selesai 3 jam. Loh kok bisa? Ayatnya panjang. Bukan. Kebanyakan pingsan orangnya. Beliau itu kalau memimpin sholat, ini penuturan dari putra beliau yang ditulis dalam biografi tentang Abdul Malik Al-Qasimi itu. Kalau baca surat Al-Fatihah, pas ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu jatuh pingsan. Pernah ditanya sama putra beliau, kenapa sampai sedemikian rupa? Beliau menjawab, inilah kebohongan manusia, inilah penipuan manusia terbesar dalam hidupnya kepada Tuhannya. Kok dibilang penipuan? Dia ngaku, iyyaka na'budu, kepada mukanya Allah beribadah. Harusnya kan iyyaka nasta'in lanjutannya. Tapi kenyataannya bacaannya sih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kenyataannya iyyaka na'budu wa ila duhun nasta'in. Salatnya kepada Allah, tapi minta tolongnya belum tentu kepada Allah. Jadi seakan-akan secara tidak langsung dia tidak mau minta tolong kepada Allah karena tidak percaya sama Allah. Bayangkan coba. Jadi ada orang yang tidak mau minta tolong kepada Allah karena mungkin dia merasa tidak percaya kepada Allah. Jadi dibangkitkan dalam kondisi buta. Itu yang ketiga. Yang keempat, nanti yang lain kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ada namanya, ada yang disebut dengan istilah mankusun. Mankus pakai sin bukan sok. Mankusun. Mankusun itu adalah arjuluhum a'lahum wa wujuhuhum tahtahu. Jadi mankusun itu adalah yang kakinya di atas, wajahnya di bawah. Jadi dibangkitkan terbalik. Jadi kakinya yang di atas, mukanya di bawah. Arjuluhum a'lahum wa wujuhuhum tahtahu. Kaki mereka di atas, wajah mereka di bawah. Siapakah mereka itu? Aklur riba. Mereka yang memakan riba sepanjang hidupnya di dunia. Jadi memang makanya dalam ayat Al-Quran Allah sebut orang yang makan riba itu kan yatahabbatuna minasyaitan. Itu jalannya oleng kayak orang gila. Ya kebalik-balik kan. Akhirnya di akhirat pun dibangkitkan kebalik. Karena hidupnya udah kebalik-balik. Makanya kakinya di atas, wajahnya di bawah. Dan mereka itulah orang-orang yang memakan riba sepanjang hidupnya di dunia. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, riba itu kan sederhananya adalah ziyadatun al-taradi. Adanya pertambahan dalam sesuatu tanpa keridhaan dari kedua belah pihak. Maka riba itu kalau dalam skala besarnya itulah yang disebut dengan bai'ul ghurur.
perniagaan yang penuh dengan tipu daya, maka haram hukumnya. Bahkan ada hadis yang menegaskan dosa orang yang memakan riba itu sama dengan dosa seperti seorang anak kandung yang memperkosa ibu kandungnya sendiri. Waliyahzubillah. Ini saja Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena waktunya habis, waktu kita pendek, dan akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang jika Allah menghendaki. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan. Baru 4 bentuk yang kita sampaikan hari ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Kita buka pertanyaan, satu orang penanya. Sepertinya enggak ada tutup aja. Baik. Subhanallah. Barakallahu fikum wa jazakumullah ahsanal jaza. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik dari semua lelah dan letih Bapak Ibu sekalian pagi ini dalam mencari ilmu di jalan Allah. Mudah-mudahan inilah kelak yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah dan menempatkan kita pada tempat yang tertinggi di dalam surganya. Quran Surat Al-Furqan ayat yang ke-73 menjadi kabar gembira buat kita semuanya. Ulaikal ladzina yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salamah. Mungkin ada orang yang hanya sebatas masuk surga, itu saja sudah luar biasa. Tapi ada orang-orang yang kelak mendapatkan tempat tertinggi di dalam surga yang disebut Allah dengan istilah ghurfah namanya. Ghurfah itu tempat tertinggi di dalam surga. Kalau dalam kehidupan ini samalah seperti antum mau nginap di hotel. Hotel itu kan juga ada kelas. Ada yang suite, ada yang deluxe, macam-macam. Nah, tempat yang tertinggi di dalam surga itulah yang disebut ghurfah, dan itu hanya milik orang-orang yang sabar dalam ketaatan di jalan Allah. Bima sabar wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salam. Semoga Allah senantiasa menjaga dan membimbing kita ke jalan yang Allah cintai dan Allah ridai. Waffaqanallah ila ma yarda wa yuhibbu insyaallah. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pagi ini Allah panjangkan umurnya dalam taat ibadah. Allah sehatkan lahir dan batinnya untuk ibadah. Allah mudahkan segala urusan kita dalam ibadah. Allah lapangkan rezekinya untuk kita sebagai modal kita mendekatkan diri kepada Allah, dan semoga kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Kita tutup majelis ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afwu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.